Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud, Sristek Anindito Aditomo, menyatakan bahwa kata madrasah memang tidak dicantumkan lewat pasal dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ada abwabi jahannam, menyeru kepada pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha, kalau ada orang ikuti mereka ini, qadhafuhu fiha, maka akan masuk ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Saya pengen tahu modelnya orang itu. Penyeru kayaknya ustadz, bicara tentang pemikiran Islam, bicara tentang Islam, tapi ternyata menyeru kepada neraka jahanam. Hum min jaldatina. Nabi mengatakan itu sama kayak kita begini modelnya. Serem banget. Kalau zamannya pakai kopiah, ya pakai kopiah, mungkin pakai gamis begini, mungkin pakai baju koko. Min jaldatina, dari kaum kita, dari bangsa kita. Yatakallamuna bi alsinatina, lesannya sama dengan kita. Kita ini kaum muslimin sama, atas nama agama, akan tapi mereka merusak agama. Ini yang membahayakan, dan itu yang paling ditakuti Nabi. Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat lain, Dajjal itu menyeramkan, mengerikan. Tapi ada yang lebih aku takuti melebihi daripada Dajjal. Siapa? Mereka berbicara tentang kebenaran seolah-olah, akan tapi ternyata mereka bukan orang yang benar. Bahkan ada pemikiran setelah itu. Lihat, kalau kita baca lanjutannya, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah, in adrakani dzalik, kalau kami ketemu dengan kelompok-kelompok begitu itu. Qala talzamu jama'atal muslimina, kau harus bersama jamaah kaum muslimin. Ini isyarat bahwasanya bersama adanya fitnah itu nanti ada as-sawadul a'zam, kelompok terbesar. Kelompok terbesar dari masa ke masa, dan itulah yang hendaknya kita ikuti. Bersama fitnah yang ada pada zaman itu, kaum Khawarij terus berkembang hingga abad ke-1 selesai, abad kedua, abad ketiga, menginjak abad keempat, mulai muncullah mengentengkan syariat biasanya. Nanti munafik, sampai dikatakan oleh Sayyidina Hudzaifah, salah satu sahabat Nabi namanya Hudzaifah, berkata, al munafiquna al yaum, orang-orang munafik hari ini, orang-orang munafik hari ini lebih kejam daripada munafik zaman Nabi. Kata beliau, al munafiqul yauma, orang munafik, al munafiqun hari Rasulullah, agama itu mahal, bisa dijual. Agama itu mahal, makanya hati-hati. Justru seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tidak mau mengajari satu orang satu ilmu seolah agama tidak ada nilainya. Dalam diskusi pun hendaknya terhormat, kita ingin mencari kebaikan, kebenaran. Anak-anak kita untuk menjadi ulama pun jangan salah niat. Barangkali kiblat kita adalah kiblat dunia. Di saat melihat seorang kiai duitnya banyak, maka anaknya pun disuruh jadilah kau kiai nak. Kalau jadi kiai itu enak, ternyata nggak usah cari duit, duitnya banyak. Nah ini kan salah, niat yang busuk. Bahkan kalau kita cermati, seperti yang diisyaratkan Imam Ghazali, bahkan seorang ulama pun kadang menyekolahkan anaknya, menyuruh anaknya menuntut agama pun ternyata belum tentu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seorang anak disuruh menghafal Al-Quran, seorang anak disuruh mempelajari ilmu fikih, membaca kitab dan seterusnya, akan tapi niat sang bapak adalah salah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi niatnya adalah agar kemuliaan, ada panggung kejayaannya nih bisa diwariskan kepada anaknya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita semuanya waspada. Yang terjun dalam dunia dakwah rawan itu wilayah yang mengerikan. Kalau tidak hati-hati Anda akan kepleset. Belum lagi nanti menggunakan agama untuk mencari dunia, sehingga dia adalah orang yang berbuat zalim, termasuk duit pondok bisa hilang, duit masjid bisa hilang. Demi kepentingan dunianya dia bisa merendahkan syariat Nabi SAW, seperti yang terjadi zaman-zaman sekarang. Lihat, penistaan kepada agama, pendiam lama untuk merenungi dirinya sendiri, sehingga betul apa yang mereka sampaikan itu langsung masuk ke hati, karena beliau menyampaikan dengan hati. Ketulusan sesuai dengan kadar ketulusan seorang guru itulah nanti akan sampai kepada hati seorang murid. Jadi ada gayung bersambut di saat seorang murid dengan niat sungguh serius untuk mendapatkan ilmu, lalu ada ketulusan seorang guru, maka sambunglah radarnya. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
Dia menyebut kata madrasah dan satuan pendidikan dasar lainnya dicantumkan di bagian bawah atau bagian penjelasan dalam revisi RUU Sisdiknas. Semua nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah akan muncul dalam penjelasan, ujar Anindito saat dihubungi Senin 28 Maret. Menurutnya tak hanya madrasah seperti MI dan MTS yang dicantumkan dalam pasal, tetapi juga bentuk satuan pendidikan lain seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas juga tidak disebutkan di dalam RUU Sisdiknas. Menurut Anindito, pengaturan soal tingkah pendidikan cukup di level kebijakan teknis sehingga tidak perlu ditingkatkan undang-undang. Selain itu, dia juga menegaskan RUU Sisdiknas masih di tahap pembahasan, tahap revisi draft awal dan akan banyak masukan yang diterima. Penyusunan RUU Sisdiknas dilaksanakan dengan prinsip terbuka terhadap masukan dan tidak dilaksanakan dengan terburu-buru. Begitulah pasalnya. Begitulah paparnya. Dalam undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, aturan tentang satuan pendidikan dasar tertulis gamblang di pasal 17 ayat 2. Ayat itu berbunyi pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Lalu di RUU Sisdiknas hal itu tidak lagi tercantum. Draft RUU Sisdiknas hanya mengatur tentang pendidikan keagamaan dalam pasal 32. Pasal 32 draft RUU Sisdiknas itu berbunyi, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama. Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Arifin Juraidi, mengkritik keras draft RUU Sisdiknas Merkarda telah menghapus penyebutan jenjang madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Alih-alih memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draft RUU Sisdiknas malah menghapus penyebutan madrasah, kata Arifin dalam keterangannya yang sudah dibenarkan oleh anggota Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, Doni Koe Soima, dikutip Senin 28 Maret. Dia menyebut kata madrasah dan satuan pendidikan dasar lainnya dicantumkan di bagian bawah atau bagian penjelasan dalam revisi RUU Sisdiknas. Semua nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah akan muncul dalam penjelasan, ujar Anindito saat dihubungi Senin 28 Maret. Menurutnya tak hanya madrasah seperti MI dan MTS yang dicantumkan dalam pasal, tetapi juga bentuk satuan pendidikan lain seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas juga tidak disebutkan di dalam RUU